Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khayra ummatin ukhrijat lil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'al mu'minin, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alna syakura. Ya Allah, jadikan kami, jadikan keluarga besar kami, zuriyah, anak cucu keturunan kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih sama manusia, sama baik dia tidak berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena hakikatnya kebaikan yang datang dari manusia itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa, kita minta sama Allah, Allahumma ja'alna syakura. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah dan pandai juga berterima kasih kepada sesama manusia. Selanjutnya salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla senantiasa sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatul uzmah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di pagi hari, di subuh hari yang mulia ini, kita kepengen menyampaikan tentang nangis. Apa itu nangis? Nangis itu yo nangis. Nangis itu yo nangis. Ketika kita ngejingok uang yang nangis, entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, entah itu kawan kita, entah siapapun yang ketika kita ngejingok uang tersebut nangis, umumnya rata-rata ketika kita ngejingok uang yang nangis, di pikiran kita bahwa uang yang nangis itu lagi dalam keadaan sedih. Ketika kita ngejingok uang yang lagi nangis, di pikiran kita mungkin kita menilai uang yang lagi nangis itu uang yang lagi tertindas, uang yang lagi terzalimi, uang yang lagi tersakiti. Betul lah? Rata-rata kalau ngejingok uang yang nangis, di pikirannya pasti uang tersebut lagi sedih, pasti uang tersebut lagi tertindas, pasti uang tersebut lagi tersakiti. Padahal saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seluruh uang yang nangis itu dalam keadaan sedih. Tidak seluruhnya uang yang nangis itu dalam keadaan tertindas. Tidak seluruhnya uang yang nangis itu dalam keadaan terzalimi. Tidak seluruhnya. Bukankah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-16 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أبانا
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Itu ayat ke-17. Ayat ke-16-nya, maaf lupa tadi baca ke ayat ke-16-nya. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Jadi mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf, datang ke ayah mereka ketika sore hari, yabkun, dalam keadaan menangis. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke orang tua mereka, datang ke ayah mereka, yakni Nabi Ya'qub alaihissalam, dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b. Kemudian saudara-saudara Yusuf ini berkata kepada ayah mereka, berkata di hadapan Nabi Ya'qub alaihissalam dengan perkataan ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf menangis di hadapan ayahnya, di hadapan ayah mereka Nabi Ya'qub, bahwasanya fa'akalahu dhi'ib, bahwa Nabi Yusuf ini dimakan serigala. Nabi Yusuf kecil ini mati, meninggal gara-gara dimakan serigala. Padahal aslinya Nabi Yusuf itu tidak mati dimakan serigala. Nabi Yusuf dicemplungi. Dicemplungi itu bahasa kitanya apa dicemplungi itu? Dicemplungi itu ya dicemplungin lah. Iya, dicemplungin itu diceburi. Diceburin itu ya dicemplungi. Pokoknya dicemplungi, diceburin ke sumur. Biiznillah Nabi Yusuf alaihissalam kecil selamat, tidak mati. Tapi saudara-saudara Yusuf ini ngomong ke ayah mereka, ke Nabi Ya'qub alaihissalam yang juga ayahnya Nabi Yusuf, sambil menangis sejadi-jadinya bahwasanya Nabi Yusuf mati dimakan serigala. Waja'u ala qamisihi bidami kadhib, sambil nunjuk ke baju pakaian yang dipakai Nabi Yusuf, di mana pakaian Nabi Yusuf itu dilumurin darah palsu. Ngomongnya pakaian tersebut darah Nabi Yusuf, mati gara-gara dimakan serigala. Na'udzubillah wa na'iyadzubillah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Yusuf ini tentang nangis? Perhatiin bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf ngomong ke ayah mereka, yang juga ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yakni Nabi Ya'qub alaihissalam, sambil menangis sejadi-jadinya, padahal tangisan tersebut untuk menutupi kezaliman yang baru saja mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf menangis sejadi-jadinya, menunjukkan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam, padahal aslinya tangisan mereka itu tangisan untuk menutupi fakta dan realitas, memanipulasi fakta dan realitas, menutupi kesalahan yang sudah mereka lakukan atas kezaliman yang sudah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus lebih hati-hati dalam memberikan penilaian, bahwa uang yang nangis sekali lagi belum tentu dalam keadaan sedih. Uang nangis belum tentu dalam keadaan terzalimi. Uang yang nangis belum tentu dalam keadaan tersakiti. Bisa jadi tangisannya tersebut adalah tangisan kebahagiaan. Bisa jadi tangisannya tangisan yang untuk menutupi fakta dan realitas yang sebenarnya. Bisa jadi tangisannya tangisan untuk menutupi kezaliman atau kesalahan yang sudah mereka lakukan.
Pertanyaannya, ada tak uang-uang cak ini di kehidupan kita? Ada tak uang-uang yang cak ini di kehidupan kita? Tentu ada. Lakinya nangis, nangis ketika istrinya meninggal dunia, nangis. Polisi datang, padahal yang ngebunuh istrinya itu lakinya itu. Astagfirullah. Ada tak? Ada itu di TV beritanya. Lakinya nangis jadi-jadinya karena istrinya meninggal. Padahal yang ngebunuh istrinya itu lakinya itu. Masya Allah. Ada tetangga kebakaran, sedih, nangis, melok ngebantu nyiramin, nyeborin supaya apinya padam. Padahal yang bakar yang melok nyeborin itu. Astagfirullah. Ada tak mau ini? Ada. Ada. Istri nangis ketika lakinya nanya, ngapo dek, ngapo istriku nangis, duitnya hilang. Padahal duitnya disinggiti, duitnya disimpan untuk bayar arisan, untuk bayar koperasi, untuk bayar kreditan. Masya Allah. Ada tak bini cak ini? Ada. Oleh karena itu, sekali lagi kita tidak boleh langsung memberikan penilaian bahwasanya wong yang nangis itu dalam keadaan sedih. Belum tentu. Belum tentu. Dan belum tentu juga wong ketika berdoa sama Allah, ya Rob, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nangis, ya Allah. Belum tentu juga wong yang nangis dalam berdoa itu menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Karena ada wong berdoa nangis, ketika berdoa sambil nangis, bisa jadi dia lagi ruwet. Ruwet itu bahasa Inggrisnya ngejelimet. Apa ngejelimetin? Bisa jadi ketika dia berdoa sambil nangis, ya Allah, bisa jadi karena dia banyak utang. Bisa jadi dia nangis ketika berdoa karena lagi banyak masalah. Bukan nangis menyesali karena kesalahan, dosa-dosa yang sudah dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Abdullah Alawi ngatakan, uang yang betul-betul nangis, uang yang betul-betul mengeluarkan air mata, uang yang betul-betul nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena nginget dosa-dosanya, itu mata yang langka. Jadi mata yang nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena nginget dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mata yang langka. Mudah-mudahan Allah jadi ke mata kita apa nak? Mudah-mudahan Allah jadi ke mata kita mata yang dijadikan oleh Allah tidak untuk nipu uang lain. Allah jadi ke mata kita mata yang betul-betul ketika nangis ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangisan untuk menarik simpati wong lain. Bukan tangisan untuk menutupi kesalahan atau kezaliman yang sudah kita lakukan. Bukan tangisan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya, tapi memang betul-betul Allah jadikan mata kita menangis karena takut kepada Allah, min khasyatillah, karena dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin baqiyatu yaumil qiyamah. Seluruh mata ini kaget di hari kiamat bakal nangis. Kullu ainin baqiyatu yaumil qiyamah. Seluruh mata ini kaget di hari kiamat bakal nangis. Illa thalathata a'yunin, kecuali 3 mata. Mata yang pertama, ainan ghaddat an maharimillah, mata yang bisa dijaga, bisa ngejaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ainan sahirat fi sabilillah. Yang kedua, mata yang tidak tidur untuk menjaga perbatasan
perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa 'ainan yakhruju min malma'iha mithlu ra'si dzubabi dumu'un min khasyatillah. Mata yang ketiga, mata yang mengeluarkan air mata sebesar kepala lalat. Jadi air matanya itu sebesar kayak kepala lalat min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga mata ini, mata kita termasuk yang mana? Apakah mata kita sudah bisa dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasa-rasanya sulit. Karena di TV sekarang banyak artis-artis dan lain sebagainya itu yang mempertontonkan aurat. Dan kita ya nonton. Ya masa nonton TV sambil ditutup matanya? Tidak mungkin. Rasa-rasanya sedikit wong yang bisa menjaga matanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah mata kita bisa tidak tidur ketika ngejaga perbatasan ketika sedang perang? Ini juga tidak, karena Indonesia tidak sedang perang. Dan yang ketiga, kemungkinan kita bisa ngelakukannya, yakni mata yang nangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang nangis karena kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah jadikan mata kita menjadi mata yang nangis ketika kita ingat kesalahan kita, ketika kita ingat dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Terima kasih. Insyaallah berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada manfaatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, khilafnya itu berasal dari diri kita pribadi. Dan jangan diambil sedikit pun. Ila liqa ma'assalamah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.